Raja Israel, dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya, sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya, yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yehezkiel 19. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ratapan yang pertama, para penguasa Yehuda digambarkan sebagai singa di dalam ayat 1-9. Dalam ratapan kedua, sebagai cabang pohon anggur di ayat 10-14. Bangsa Israel sudah tidak menjadi sebuah bangsa yang diharapkan oleh Allah, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa lain. Yehezkiel memakai simbol singa untuk menggambarkan umat Israel, khususnya Yehuda, di dalam ayat 1 dan 2. Sedangkan singa muda menggambarkan Yoahas yang dibelenggu oleh Firaun Neko setelah Yoahas memerintah selama 3 bulan
dan digiring ke Mesir pada tahun 608 sebelum Masehi di dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 34. Anak singa lain yang dimaksudkan di sini adalah Yoyakin, adik Yoahas, menggantikannya naik tahta, tetapi kepemimpinannya tidak dibahas di sini karena dia mati sebelum berbuat banyak. Yoyakin, anak Yoyakim, sesudah 3 bulan menjadi raja, ia ditawan oleh Nebukadnezar ke Babel. Pasal ini meratapi bukan hanya induk singa yang dikurung, tetapi juga pangeran-pangerannya yang dijadikan tontonan bagi kesenangan para raja Asyur dan halayak ramai negeri itu, di dalam ayat 8-9. Dari metafora singa, Yehezkiel beralih ke pohon anggur. Penguasa yang dimaksudkan berikut ini adalah Zedekia, yang dianggap bertanggung jawab terhadap keruntuhan kota Yerusalem, karena kota itu akan terhindar dari kemusnahan sekiranya Zedekia menyerahkan diri ke bangsa Babel. Kisah singa yang dipilih dan terlatih telah dikurung dan ditawan di Mesir. Pohon anggur yang tadinya amat subur dengan buahnya yang lebat telah layu, kering, bahkan dimakan api. Situasi ini sangat tepat menggambarkan krisis kepemimpinan umat Allah yang bobrok, mengakibatkan bangsa pilihan itu kehilangan kesaksian hidup. Mari kita terus berdoa bagi bangsa kita dan pemimpin kita, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar dan bertanggung jawab, supaya bangsa kita bangkit dari keterpurukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.